dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, masih Allah berikan kita kekuatan Islam. Dengan kekuatan tersebutlah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju musala yang kita cintai dalam rangka acara peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak KUA Kecamatan Kulangi, seterusnya kepada Ibu Lurah Gunasari yang mewakili, seterusnya kepada Bapak RW dan Ibu RT kita, dan semua kepada Ustaz kita yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah Nabi yang dirahmati oleh Allah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita langsung saja susunan acara kita pada malam hari ini. Acara pertama protokol sudah berlangsung. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hakim Bawadi. Pada Hakim kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Acara selanjutnya sambutan dari pengurus Musyawarah Al-Sunnah yang akan disampaikan oleh Buya Mulyadi Katimarajo. Kepada Buya Mulyadi kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Tentu saja kami sampaikan selamat datang kepada para tamu undangan yang sudah menyediakan waktu untuk berkumpul di kafe kami. Kami mohon maaf, tadi kafe dulu di kafe nan sewajarnya. Apalagi ibu perwakilan dulu harusnya dimukul, tapi mungkin dari kami ibu seorang saya dimukul, mungkin itu pertimbangan. Jadi mohon maaf dan dirapati pada kafenya. Kemudian yang kedua kami sampaikan pula kepada bapak dan ibu, alhamdulillah kita saat ini di samping memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga langsung sosialisasi tentang telah adanya lembaga pendidikan keagamaan untuk anak-anak wa mengaji di Surawarno dalam bentuk MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Aliyah, dan alhamdulillah telah berjalan baru 1 bulan kurang lebih. Namun alhamdulillah anak-anak telah mencapai 5 orang.
dan Katamko kami berkonsultasi dengan pihak KUA dan juga dengan pihak FKDT Kecamatan Kuranji. Kalau sudah 15 orang itu sudah kita bisa ajukan izin MBTA kita untuk ke Kementerian Agama. Dan alhamdulillah mungkin kemudian yang ketiga, insya Allah itu kemudian ya, dan udah menengah di bawah Bapak Ibu, niat awak nanti tertunda sesungguhnya. Aku tak namun nyebut ke Bengkalai tertunda karena dulu awak ada niat untuk mendirikan pesantren di lingkungan awak, dan alhamdulillah dulu lah ada peletakan batu pertama oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan kebetulan waktu itu ambo langsung jadi protokolnya. Dan lalu kemudian mungkin ada kendala dan kesehatan Buddha pun menurun sehingga tertundalah untuk ini. Namun nanti ini Bapak dan Ibu niat wasambo mungkin bajunya agak berbeda, artinya yayasan agak berbeda. Yayasannya yang mengelola sudah kami sepakati bersama antara ahli waris, yaitu itu datang dari Yoko dan Maunya beserta Mewa, kemudian juga ada jamaat sebagai nazir wakaf yang masih hidup waktu itu, kemudian RT karena memang awal rencana kami untuk melanjutkan pembangunan kami konsultasi ke Pak KUA, lalu Pak KUA memberikan jalan seperti itu. Jalan yang didapatkan itu bukan langsung Pak KUA menyampaikan, tapi Pak KUA mencari fatwa dulu. Ketiga orang yang menelepon, ada dari orang pengadilan, ada dari badan wakaf, dan ada dari mantan ketua pengadilan waktu itu. Dan diambil titik tengah karena memang masing-masing fatwa itu berbeda-beda. Lalu baru titik tengahnya adalah ulangi keputusan ini dalam bentuk rapat yang dibuat perintah acara. Dan itu kami sampaikan ke ahli waris, kami sampaikan ke jamaah. Lalu kita rape hari itu juga Pak Tua bagi langsung rape dan mempersiapkan itu semua. Dan alhamdulillah laporan kepada mama-mama sudah bahwa sudah sampai ke Pak Tua, dan Pak Tua yang akan membawa ke Badan Wakaf Indonesia Kota Padang. Kita sedang menunggu izin dari pewakafan ahli wakaf dari musola ke pesantren Kitogo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa capai. Dari Lurah Gunung Sari yang akan diwakilkan oleh Ibu Hadis. Kepada Ibu Hadis kami persilakan. Yang terhormat Bapak Pengurus Musola Al-Husna, Bapak Tua yang mewakili, Bapak Ustadz, yang terhormat Bapak RW, dan hadirin semuanya. Saya mewakili Bapak Lurah mengucapkan maaf Pak, karena acara berdempet, ada acara dengan Bapak Wali Kota. Dan tadi saya ditelepon untuk mewakili beliau ada di sini. Dan tidak banyak saya ucapkan mengenai program yang dibicarakan oleh Bapak Pengurus tadi. Itu kami sebagai pihak pemerintahan di kelurahan sangat mendukung. Mudah-mudahan pesantren akan berdiri yang pertama ya Pak di Gunung Sari ini. Kita sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Kuranji yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Abdi SAG. Kepada Bapak Abdul Abdi SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
saya hormati Lurah Gunung Sari, kemudian Ketua RW, Ketua RT mungkin yang hadir. Itu RT ya. Kemudian seterusnya yang kemudian pengurus Musyawarah Ahlus Sunnah dan juga pengurus MDTA dan juga pengurus pesantren yang akan diberikan mungkin ada acara-acara. Pertama-tama tentu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam ini kita telah dapat menghadiri undangan dari panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambutan saya tidak panjang karena hari sudah makin larut juga. Nanti Ustaz masih akan berikan ceramah kepada kita. Lama-lama beko lama-lama sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, pertama-tama seperti Lurah Gunung Sari tadi yang mewakili, sama ceritanya. Maksudnya Kepala Buah Kecamatan Kurangi Bapak Hamdani sangat berkeinginan hadir sebenarnya. Tetapi seperti disampaikan oleh Ibu tadi, ada pula kiranya kegiatan tapi tidak tahu, sehingga beliau harus hadir di balai kota. Mungkin ada yang akan dibicarakan. Tadi saya ditelepon untuk menemui beliau, jadi beliau menyampaikan maaf atas tidak dapatnya hadir pada malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi tadi sudah kita dengar pemaparan dari pengurus bahwasannya MDTA kita sudah berjalan. Alhamdulillah. Saya sudah kenal lama dengan Buya Mulyadi ini. Beliau bahkan di Nurul Ihsan dekat tempat saya pernah juga memimpin MDTA. Saya yakin bahwasanya beliau di tangan beliau ini, MDTA ini, insya Allah akan berjalan mulus karena pengalaman beliau sebelumnya. Begitu juga dengan rencana pendirian pesantren. Mendengar berita ini, semua kita memang sangat gembira. Kepala Buah pun tadi mengatakan kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini sejarah luar biasa di tempat kita. Dengan adanya nanti pesantren ini, negeri kita, tempat kita ini akan semakin terkenal. Apalagi ini merupakan jalan lalu lintas yang sangat ramai. Oleh karena itu sebenarnya pengurus pesantren itu nanti harus benar-benar kreatif dalam memajukan dan memikirkan pesantren ke depan. Ini nampaknya modeko ibu-ibu memang biasa seperti itu. Bahkan ini sudah ada modal ini. Sudah ada modal. Sudah ada bangunan. Tinggal melanjutkan. Kok masalah titik, ya jangan khawatir. Ambo di Kampung mendirikan Barat ya, mendirikan surau. Sabanta selesai. Asik kan ibu? Jadi yang penting menggerakkannya. Kemudian sokongan dari kita semua. Jangan menjadi penonton siawak. Kalau sempat nanti sudah tersusun ke pengurusan ini, kok ditunjuk jangan main lagu. Menyasa biswa. Menyasa.
iko ada kemungkinan kakak pesantren kok. Ada salah kita lihat sekarang, masya Allah, anak saya 3 di sana, 3 jauh di gunung itu, di bukit itu datang orang dari Medan, dari Pekanbaru, dari luar negeri, dari Malaysia. Jadi kita harus memimpikan dan kita harus bersama-sama untuk mewujudkannya. Ambo sendiri anak pesantren dulu. 1 tahun ambo di sanawiyah biasa swasta, kemudian 5 tahun saya di pesantren. Jaleh di pesantren kok. Ini merupakan amalan yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi jangan berpikir panjang untuk membantu pesantren ini nanti. Ada PT misalnya untuk balisa sak semen lagi. Ini karena sangat membutuhkan dana yang lumayan ini. Kemudian pengurus harus tahan mental ini. Kawan saya banyak orang pesantren, pendirikan pesantren itu. Minta ide diberikan. Jadi insya Allah kami dari KUA, insya Allah baik berupa ide nanti atau ada hal-hal perlu yang kita bisa bantu, insya Allah kami akan bantunya. Karena ini merupakan salah satu program KUA untuk memajukan pendidikan. Apalagi sekarang MDTA sudah jalan dan ini insya Allah akan berjalan ini. Apalagi Buya Mulyadi ini sudah banyak orang kenal. Banyak. Baik itu dari pemerintahan, dari pihak kan. Pergaulannya insya Allah awak tidak mampu supaya beliau kamu, tapi itu kenyataan. Beliau pun banyak mempublikasikan acara-acara Kopemko. Jadi insya Allah nanti masalah dana dari DPR rasanya tinggal memasukkan proposal nanti ini. Oleh karena itu mari kita sokong bersama-sama, kita berikan ide. Kita bersilakan. Bapak Ibu, saya sama-sama kita hidangan yang ada diharapkan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu yang di belakang nih pada ngabuk. Itulah Bu, Pak. Tujuan kami ingin mendirikan pondok pesantren itulah. Ada di antara kita yang umurnya sampai 10 tahun, Pak. Ada yang 50 tahun. Tapi cara menjawab salam salah saja. Gimana tahu salam batuannya itu nak pesantren, Pak? Jadi cara menjawab salam itu bukan waalaikumsalam, itu salah. Pak kata orang ngamu mengatakan, ampun masa mulai mau pada Pak Tua gitu dulu. Pernahnya mondok pesantren dulu selama 7 tahun. Jadi kalau salam itu diucapkan orang dengan ucapan ma'rifah, maka jawabannya wajib dijawab dengan jawaban ma'rifah. Namun bila salam tersebut diucapkan dengan lafaz nakirah, maka jawabannya adalah merupakan jawaban nakirah. Jadi jawabannya bukan waalaikumsalam. Yang betulnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang ya. Sia salah aku tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulai itu tanah nasi langsung dimakan tapi kaji langsung diamalkan. Jangan makan begitu rami jalan simpang rambutan, rami de anak muda-muda. Setiap tahun diadakan peringatan, namun menjawab salam baik dulu. Nah, jadi alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi 'allama bil islami baina qulubil mu'minin wa aujaba litakhaza wa tafarruqu fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Pak Maat, meskipun beliau sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit, namun tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap beliau selaku orang tua kita, panutan kita bersama. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah Rumah Syariah, ya. Kemudian ada Bapak RW Berterima, kemudian ada Ibu Kito, Ibu RT, kemudian Bapak Kua Kecamatan Kurangi, kemudian mama-mama kami, bapak-bapak kami, ede-ede kami, ama-ama kami, pencari gak kumba di banda, di adik orang ke Ambalau, ketik panamu kadang bagalan, itulah ada di Minangkabau, tidak disabitkan namu dan galanya satu persatu. Kemudian Bu, dimanapun pengajian itu Bu, kalah maka tidak ngaji. Jadi sebelum kita mengaji, pengajian kita kan panjang dulu, tapi kalau per itu yang makanan tolong di stop dulu. Kaji kan perlu banyak Pak, seketek dimasuk. Untuk aku punya kita buat tanam padi 10 hektar, tapi satu pun tidak ada yang berbuah. Lebih baik kita menanam padi itu cumpuk ladangnya atau saketek ladangnya, tapi kita bisa memetiknya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita mengadakan pengajian, diharapkan kepada ibu-ibu kami, orang-orang tua kami untuk bisa mengumpul saketek. Yang di belakang lagi yang terlambat itu bisa kumpul tuh Pak. Bisa kumpul. Dan kini Ambon nak lagi pengajian Bu, sebagai seorang anak yang bicara di hadapan orang tuanya. Tidak lagi pengajian dong, tapi sebagaimana kita manusia mengingatkan yang lupa, kemudian mengulang kembali sesuai dengan nama kita manusia itu artinya ma atau man itu adalah merupakan isim mausul, manusia itu artinya adalah merupakan fi'il madhi. Jadi manusia itu artinya apa-apa yang mudah dilupakan. Mudah lupa ya. Mudah lupa manusia Bu. Sesayang-sayangnya kita kepada manusia Bu. Sesayang-sayangnya kita kepada kita laki kita, tidak ada bini yang sanggup dikumpulkan laki nak. Mati lakinya boleh sayang Bu Bapak, boleh awak cinta mati anak bapaknya. Lah yang mau boleh kumpul ya bapaknya nak boleh Pak. Sesayang-sayangnya manusia. Itu makanya kata Nabi. Kata Nabi, innamar mar'u hadisun ba'dahu fakul hadisan hasan liman wa'a. Manusia itu kata Nabi adalah akan menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang yang dia tinggalkan, maka jadilah pembicaraan yang baik saja adalah bagi orang yang dia tinggalkan. Akan jadi bicara betul Pak. Jadi sekarang kita sadanya betul Pak. Jadi sekarang sadanya 2 hari kita diceritakan orang, seminggu kita diceritakan orang, sebulan kita diceritakan orang, tapi ada cerita buruk, ada cerita elok. Itu kata Nabi, manusia itu kata Nabi sadonya akan jadi bahan cerita bagi orang yang dia tinggalkan. Maka jadilah yang baik-baik saja cerita dia bagi orang yang dia tinggalkan. Kita orang itu pernah pesantren tuh dulu tuh mama berdiri itu dia ulah itu mamanya itu mah pasti gitu sampai besok ada berusaha akan diceritakan. Itu pernah pesantren tuh aku berdiri dulu tuh mah lantaran dukungan ibu RT, ibu RW dan kawan-kawannya dulu tuh mah. Jadi Bapak dan Ibu, MDTA itu insya Allah alhamdulillah adalah satu-satunya MDTA yang kita gratiskan untuk anak yatim dan fakir miskin. Nah, itu bagian Pak. Maksudnya tiba belajar, alhamdulillah. Kemudian lantaran kami bertiga yang diberi amanah menguruskan Ambo, Buya Mulyadi sebagai senior kita,
Ustaz Anto adalah beliau kawan Lampu dulu masuk kuliah. Seangkatan dulu sama Anto. Nah, jadi kami Kiai Amanah insya Allah akan mendirikan pondok pesantren itu berbasis kitab kuning dengan 3 keunggulan. Yang pertama bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, dan ciri itu pembatas kebijakan dengan kabau. Itu tidak ditinggalkan dulu baru. Bapak tidak ditinggalkan apa-apa dari ibu. Karena kita di Minangkabau inilah lupa anak muda kita tidak tahu yang mau yang mana kata mendakile, tidak tahu yang mana kata melereng, yang mana kata mendata, tidak ada yang tahu gini Pak. Ma yang tumbuh tiga sejarangan, mata yang tiga sepintaran, yang ulama yang tahu di berannya, yang mama dan lupa dengan tanggung jawabnya, yang bulu kandung dan lupa terhadap anak-anaknya. Kita berusaha dia untuk menghidupkan kembali itu Pak. Jadi, nah mungkin kalau tiga Pak selesai doa harus awak sedunia. Sedangkan Nabi saja orang yang tokoh nomor 1 di dunia ini, Bapak dan Ibu, ditopang oleh orang hebat saja. Nabi Pak. Contohnya orang tua yang bijaksana adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi tukar pikiran, meminta izin siapa tua dari orang tua yang bijaksana. Kemudian Nabi kok tidak sanggupnya dengan seorang diri menyebarkan dakwahnya, harus ada seorang jenderal yang hebat. Didukunglah oleh seorang panglima besar bernama Umar Ibn Khattab. Bahwa kakaknya Umar Gebuk, Umar Gebuk kata Nabi apabila Umar itu berjalan, setan pasti akan hilang, itu bapaknya. Sehingga ketika dia akan berangkat hijrah, orang pindah dari Makkah ke Madinah ke berjalan menyuruh-nyuruh bayi Pak. Menyuruh-nyuruh bayi, kalau Umar nak ayah apa ketika apa tadi? Umar, ya masyarakat Quraisy, wahai penduduk Quraisy, ya masyarakat Makkah, hai orang-orang Makkah, siapa-siapa di antara kalian yang pengen anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, besok pagi Umar bin Khattab akan pindah dari Makkah ke Madinah, silakan cegat Umar di jalanan. Itu bapaknya Pak. Itu cuma bisa Umar tak berangkat ke Madinah kemana? Sia-sia di antara kalian pengen bini dijanda, anak jadi yatim, besok ada yang berjalan. Cegat yang berjalan. Rupanya berangkat Umar itu seorang pun tidak sanggup untuk mencegat. Setelah itu apa pada ibu? Tidak cukup orang yang pemikirannya elok saja, orang tua bijaksana saja dakwah Nabi. Tidak cukup orang yang hebat, orang yang bakat jenderal saja dakwah pada ibu. Rupanya Nabi itu harus didukung oleh sumber daya dana yang kuat. Siapa itu? Utsman bin Affan. Seorang pebisnis, seorang pedagang, tapi seluruh harta dan kekayaannya pada ibu dia sumbangkan untuk menghidupkan syiar agama Allah. Rupanya apa pada ibu? Tidak cukup orang itu sudah harus ada anak-anak muda, harus ada generasi muda. Siapa itu? Itulah seorang tokoh intelektual yang sangat cerdas yang bernama dengan Sayyidina Umar, yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai tokoh lah. Tapi kalau insya Allah kalau kita saling kapuki sama mendaki, kalulah sama manulun, barik sama dipikul ringan sama dihiang, sacio bayang sadang tiang bakasi, tati lungkuk sama makan tanah, tati lantang sama makan angin. Insya Allah ketua dari pesantren itu selesai guys ya. Selesai insya Allah. Jadi ini yang mau dia kesempatan untuk menyampaikan tentang maulid. Lain cinta kepada Nabi kita kesadanya Bapak dan Ibu. Lain betul-betul kita kalau mereka syafaat sadanya Bapak dan Ibu. Jadi Pak kata Nabi, syarat cinta itu lain sampai syaratnya berarti. Sampai syarat cinta itu. Mana sampai syarat cinta itu? Yang pertama, syarat seseorang mencintai itu Pak Rw, sering dia ingat, dia sebut yang dia cintai. Nah itu Pak Ibu dulu. Jujur. Jujur. Biasanya kalau galak itu juga Pak. Jadi itu tunggu dulu Bu. Kata Nabi, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu kata Nabi, sering dia sebut yang dia cintai. Kalau sayang kepada Nabi kita, cinta kita kepada Nabi kita, sering kita sebut namanya, bacanya berselawat.
Mohon maaf loh. Tadi yang beli tadi banyak di antara bapak itu berselawat munculnya Pak pilih anak. Nah aduh aku udah paham, aduh nggak ada munculnya. Rupanya apa nih ibu? Lah terjadi hari kiamat Iswa. Ditiuplah dari malaikat Israfil trompet itu banyak 3 kali. Pertama dia bunyi malaikat Israfil itu mati segala bernyawa. Manusia mati, sapi mati, ayam mati, kambing mati, angin tidak ada lagi bertiup, lautan tidak ada lagi riak dan gelombang, planet tidak lagi beredar, mati sadunya. Setelah itu ditiup yang kedua oleh malaikat Israfil, maka hancurlah dunia dan segala isinya. Nah itu jadi sadunya itu. Kemudian ditiupkan oleh malaikat Israfil yang ketiga kalinya bu, maka dibangkitlah gitu sadunya yang bernama dengan pada mahsyar. Maka ada di hari itu, ibu-ibu, coba simak aja kalau itu seketik. Maka di kala itu matahari sejangka di atas kepala, bantu manusia bersama sadunya mulia, yang laki-laki persis seperti Nabi Adam gadangnya, yang perempuan seperti Siti Hawa. Sehingga seorang ayah tidak kenal lagi dengan anaknya, seorang mama tidak kenal lagi dengan keponakannya, seorang teman tidak kenal lagi dengan temannya, seorang kerabat tidak kenal lagi dengan kerabatnya. Maka ada di hari itu di antara manusia yang terbenam di dalam lautan keringat sampai pada mata kakinya. Ada pada hari itu sekelompok manusia terbenam di dalam lautan keringat sampai pada lututnya. Beda-beda betul. Ada pula pada hari itu sekelompok manusia terbenam di dalam lautan keringat sampai kepada pusatnya. Sekelompok orang sampai kepada dadanya. Bahkan ada sekelompok manusia seluruh tubuhnya terbenam di dalam lautan keringat. Dimulah manusia di padang mahsyar tadi. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam. Ya Adam antal Abul Bashar, dan engkau bapak moyangnya manusia, selamatkan kami. Nah kalau di kami Adam merasakan bagaimana pedihnya penderitaan hari ini kepada mahsyar, matahari sejangka di kepala. Kita Nabi Adam nggak bisa menolong juga ke Nabi Adam. Ambosnya dulu di Sarugo, laksana di Sarugo dilarang oleh Allah jangan memakan buah kuldi. Aku makan yang ingin dicampakkan ke dunia udah. Setelah itu, kecil Nabi Adam mintalah pertolongan kepada Nabi yang lain. Datang dia kepada Nabi Idris, sama jawabannya. Cari pada Nabi lain. Begitulah jawaban yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Begitu jawaban yang diberikan oleh Nabi Musa. Begitu jawaban yang diberikan oleh Nabi Isa. Bahkan mereka datang kepada Nabi Muhammad. Nabi kita. Kecil orang tadi Muhammad, kami ini umat Muhammad. Dulu di dunia Muhammad kami telah mendirikan sholat, kami telah melaksanakan puasa, kami datang pengajian Muhammad. Kami melaksanakan zakat wahai Muhammad. Kami sambung silaturahim di antara sesama ya Muhammad. Jangankan Rasulullah SAW memberikan syafaat, melihat pun tidak. Bahkan sedih dari itu, melihat pun tidak. Datang manusia sekelompok lain. Muhammad, kami umat engkau Muhammad, umat kamu Muhammad. Di dunia dulu kami adalah orang yang sangat mencintai engkau ya Muhammad. Di mana orang-orang berdakwah tentang engkau, kami datang wahai Muhammad, kami umatmu. Jangankan ini kali tolong nih Pak, dilihat pun oleh Nabi tidak. Sampai 2 kali golongan manusia yang datang pada hari itu minta pertolongan kepada Rasulullah, satu pun tidak ada yang menolong tolong Pak ini. Pertanyaanlah kepada Nabi Muhammad dia, kok ada itu wahai Rasulullah, kok itu wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Kecil Nabi, aku tahu sebenarnya bahwa sesungguhnya kalian adalah umatku. Akan tetapi pada hari ini kata Rasulullah, setiap umatku di antara kalian kata Rasulullah, aku melihat setiap jidat kalian itu adalah tanda umatku kata Rasulullah. Kalian bukan umatku. Nah umat aku kalian kata Rasulullah. Setiap umat aku kata Nabi, aduh kalian kok tandu-tandunya aduh. Itulah kata Rasulullah, apabila namaku disebutkan di hadapannya, maka dia akan berselawat kepada aku. Tadi sekretar tadi yang kecil punya kita bilang jadi tadi. Selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan berdoa junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah sekretar kan?
Baca cara menjawab ibu. Aduh, ampe cara berselawat. Dan pertama cukup kita baca dengan Sallallahu Alaihi Wasallam sudah. Dan kedua kuliah kita baca dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ada dalam kitab Mutarad Hadis halaman 123. Kemudian kuliah kita baca dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dalam surah An-Nur. La taj'alud du'a Rasul ba'dukum ka du'a ba'dukum li ba'din. Jangan kalian jadikan sebutan panggilan terhadap Nabi itu kata Allah seperti di antara kalian memanggil satu dengan lainnya. Pokoknya kawan amboba, Jumiral sikulu, itu sikuna, yuang sikulu yuang atau ade sikulu ade. Cuma orang yang tua dari awak muda itu pasti beranya kawan, pasti beranya kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita panggil ya Pak RW, Pak Kuang, Pak Am, Pak Ngiang, panggil itu saja. Dipanggil cici namanya. Nah berang Pak, cuma satu sih namanya berang nggak mau nggak nama begitu. Itulah kata Nabi. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Nabi itu seperti kalian memanggil di antara satu dengan yang lain Muhammad. Tapi sebutlah dengan namanya. Itulah alasan bagi orang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua. Yang ketiga, kuliah kita baca dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kecil para ulama, tidak sanggup kalian doa kecil para ulama mengecekkan sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup mengecekkan Allahumma sholli wa sallim. Tidak sanggup mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sekurang-kurangnya dibaca dengan ucapan amin. Sambung Pak. Kamu ramal ngerti? Lain sama-sama kita cinta kepada Nabi kita Pak Ibu. Lain sama-sama. Mari sama-sama kita berselawat. Itu akan disaksikan langsung oleh para malaikat, akan langsung kepada kuburan Rasulullah di Raudhah di Madinah. Kita sampaikan kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari sama-sama kita selawat dan salam. Mari sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama ulama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah itu caranya baru. Ngaji apa nanya apa aspeknya masuk. Bahkan kata Rasulullah lagi cak Nabi, man atas alaihi arba'una sanatan, malam yakhrib kharrahu syarrahu falyatahajjat ilan nar. Siapa-siapa di antara umatku kata Rasulullah yang telah menginjak umurnya 40 tahun ke atas belum juga timbul kesadaran untuk berbuat baik, maka bersiap-siaplah untuk menjadi bahan bakar api neraka. Sampai puluhan maksudnya Bu. Maka syarat jadi presiden setelah umur 40 tahun. Maka syarat jadi nenek mama di Minangkabau. Kali ada yang lainnya maksudnya setelah berusia 40 tahun. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul setelah berusia 40 tahun karena tingkat kematangan dan kebijaksanaan seseorang apabila telah berusia lebih daripada 40 tahun. Itulah kata Rasul. Siapa-siapa kata Rasulullah di antara umatku yang telah menginjak usia 40 tahun ke atas belum juga timbul kesadaran untuk berbuat baik, maka bersiap-siaplah untuk menjadi bahan bakar api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau cinta kita kepada Nabi kita, apa yang pertama Bu? Sering kita sebut yang kita cintai. Berselawat itu. Banyak berselawat. Jangan kikir Pak. Bahkan kata Rasul, al-bakhil man zukirtu innahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir di kalangan umatku adalah bila namaku disebut di hadapannya tapi tinggal berselawat kepada kamu ada. Nabi Muhammad itu baru namanya Bu Muhammad berapa tuh? Pertama mim. Yang kedua ha. Yang ketiga apa baru? Berulang. Mim. Yang keempat dal. Sampai apa? Mim, ha, mim, dal. Sampai adatnya. Mim itu apa tuh? Mim itu kepala Pak. Ha itu apa gunanya? Ha itu kepala itu Pak. Bawah gitu. Mim yang kedua apa tuh berarti? Mim yang kedua itu pusat baru. Dal itu apa Pak? Dal itu itulah telapak kaki. Kau bagi ibu yang tersebut itu kaki cuma. Mim ha, mim dal.
kepala, tangan, pusat, kaki. Apa kata Rasulullah? Selagi kata Rasulullah, apa kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi pada ibu? Kata Rasulullah Ta'ala, selagi nanti umat Muhammad ini dibangkitkan dalam bentuk Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengazab dia di akhirat karena menghormati Muhammad. Artinya apa Pak? Selagi kita bisa dibangkitkan pada masa itu, kepala masih seperti itu, tangan seperti itu, paru masih seperti itu, kaki masih seperti itu, tidak akan diazab kata Rasulullah. Tapi banyak orang yang diazab di suatu bapak dan ibu, ia perbuatannya lah. Ada yang dibangkitkan kepalanya model kepala manci, ada yang dibangkitkan kepalanya model kepala babi, ada yang dibangkitkan kepalanya model kepala harimau, ada pula yang dibangkitkan model kepala ular. Ada parunya terlalu gadang. Perbuatan dialah yang mencerminkan dia seperti itu. Orang yang dibangkitkan kepalanya seperti kepala babi, itulah orang yang diberi amanah tapi tidak berlaku adil, seperti hakim dan lain sebagainya. Adapun orang-orang yang parunya berarti sampai menjatuh ke tanah, bahkan di sela-sela kakinya lalu perutnya, itulah orang yang semasa di dunia diberikan harta lalu dia berdagang tapi berdagang dengan secara curang. Ada pula orang di akhirat besok dibangkitkan, bapak dan ibu, kepalanya seperti kepala manci. Siapakah mereka? Itulah orang-orang yang semasa di dunia yang kerajaan pencuri, para koruptor. Nah, dosanya itu bakal masuk nerakanya. Tapi kalau masih kita seperti ini, kita tidak akan masuk neraka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pertanyaannya kini dia sanggup nak bisa kita di akhirat mempertahankan diri kita seperti yang sekarang ini? Tentu jawabannya tergantung amal perbuatan itu yang ada pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau kita cinta kepada orang yang kita cintai, biasanya bapak-bapak dan ibu, kalau kita sayang, kita pasti akan menjaga apa yang diwariskannya. Contoh mengiangan. Kalau tidak sayangnya, cintanya, menghargainya per leluhurnya, itu tanah kalau dijual saudara. Habis jual saudara yang santai selesai mah. Tapi lantaran sayang kepada leluhur awak dulu, sayang dulu kepada nenek awak dulu, kita jaga warisannya sampai pada hari ini. Itu juga kalau kita cintakan kepada Nabi. Kalau sayanglah kepada Nabi, wak jaga warisannya. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi itu ada 3. Dan pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga adalah para ulama. Harus dijaga. Bahkan kata Rasul, taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lam tadillu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu kata Rasulullah 2 perkara, 2 warisan, 2 pusaka. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Bahkan kata Rasulullah, man tamasaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahidin. Siapa-siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpegang teguh kepada sunnahku, sementara umatku berada dalam kerusakan, maka pahala bagi mereka sama dengan 100 orang berjuang mati syahid. Ini umat yang rusak, ini nakal. Rusak ini bu. Zina dikerjakan secara terang-terangan, minuman keras menjadi minuman kebanggaan, riba kini merupakan santapan sehari-hari bagi orang Islam, perpecahan belah, perpecahan di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan kini hari ini orang berbuat masalah, hari ini bisa ditonton oleh semua orang, betapa gosip pada hari ini bisa menyebar luas. Kan kerusakan. Sementara umatku kata Rasulullah tetap berpegang teguh kepada sunnahku. Ini kan sunnah. Maka salah satu kita mendirikan pondok pesantren di Sikuwa pada Ibu adalah untuk kembali menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bahas sunnah Nabi itu di tengah-tengah itu apa pada Ibu. Awak ke mana lampu lah, kalau paling kau Nabi pakainya kau hidup, kau buat itu lagu 20 tahun, itu 10 tahun nih. Tolong Allah. Setelah itu dilanjutkan oleh generasi awal. Akan bagaimana bisu agama kita di masa akan datang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun yang ketek-ketek itu jawabannya. Wah, yang ketek-ketek. Kalau apa-apa ini doang, ikolah kata selamat saja Pak. Kita selamat saja dia tuh insya Allah tuh. Nah selamat tuh. Tapi kalau anak-anak awal yang hidup ini 10 tahun, 15
15 tahun, bahkan yang 20 tahun ke bawah, kalau tidak kita bentengi akidahnya pada hari ini, akan banyak paham-paham yang bisa merusakkan moral akidah bahkan agama mereka sendiri, Bapak. Itulah gunanya pondok pesantren. Itulah gunanya pondok pesantren, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, apa tadi, kalau kita sayang kepada seseorang itu, maka kita apa tadi, harus kita jaga warisannya. Dan warisan yang ketiga adalah ulama. Itu kita nak dijaga oleh orang Islam, Pak. Ulama dilecehkan, bahkan ulama tidak ada dihargai. Harga ulama pada hari ini tidak lebih hanya merupakan seekor kucing. Yang kemarin gua lihat Bapak Ibu di TV patah, ulama pulang dari sembahyang subuh hendak dibunuh oleh orang Pak di jalan, dibiarkan mayat di pergelimpangan. Bahkan kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah merupakan warisan para nabi. Karena ada ulama mereka sia-sia akan mencegah, sia-sia akan mencegah awak dari perbuatan buruk, sia-sia akan mengajak awak kepada kebaikan. Makanya Ibu, datanglah kasihku, ramaikan kasihku. Insya Allah kita selesai subuh kita mengadakan pengajian di situ, 10 sampai 15 menit. Yang bapak-bapak datang kasihku, subuh tadilah kami mulai. Kita akan mengadakan pengajian setiap subuh siku. Walaupun 15 menit, tapi seketik insya Allah bermanfaat. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian apa namanya? Yang ketiga, syarat mencintai itu, seseorang itu akan berjuang dan berkorban untuk yang dia cintai. Masa-masa muda dulu kalau ya sayang mana, cinta mana, kayaknya mungkin tidak itu. Lurah dituruni, tidak ada lautan yang dalam dan tidak ada lihat gelombang yang terjal. Pasti lebih. Masa-masa lurah dulu lagi kira ini masa muda 2 tahun yang datang lagi dulu. Kalau galak iya tuh Pak. Tadi itu. Ya tadi juga itu. Jadi untuk seseorang yang kita cintai, kita rela berkorban, itu perlu Nabi kita, Bapak dan Ibu. Kalau batu-batu kita sayang kepada Nabi kita, kita akan berjuang menghidupkan sunnahnya. Berjuang kita untuk menghidupkan agama itu, Bapak dan Ibu. Tidak ada harganya perjuangan kita di hadapan Allah. Tidak ada harganya nyawa pun sekalipun di hadapan Allah, kalau batu-batu kita cinta kepada Nabi kita. Tapi kan pada hari ini terbalik, banyak ini aja. Sayang kepada Nabi kan sayang menurut sebanyak Ibu. Nabi dihina, ajaran dilecehkan, ajaran sastra di mana-mana yang tapi kalau ayah bilang untuk aku aja kan dia. Kok kadang kalau dibobol orang banyak hati sobat. Tapi kalau nabinya dihinakan, agamanya dilecehkan, bahkan martabat kehormatan nabinya dan rasul junjungannya banyak disepelekan orang, tidak dimuliakan orang lagi, maka pada hari ini orang pura tidak tahu. Itu artinya Bapak-bapak Ibu tidak membuktikan bahwa dia cinta kepada Rasulullah. Yang terakhir, ambo gak percaya itu, Cikgu. Namanya ama-ama kami mengantuk di belakang, tak berzikir, tak pahala. Dimana pun kalau di kampung ambo, di pasaman lah, kalau tiang-tiang mereka banyak setan. Banyak setan di tiang mereka. Yang usia 18 itu pasti mengantuk. Ambo kamu cerita Cikgu boleh tengah Abu? Bapak, hari itu kita ambil kesimpulannya. Baca ceritanya Pak RW. Dulu di zaman dahulu kala, ada seorang bapak yang berusia 30 tahun. Bapak itu hidup di negeri Suriah. Babini inyo surang bininya 2 anaknya. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Anaknya yang paling kadang berusia 10 tahun. Pada suatu hari, mengecek lah bapak tadi bininya. Ngecek bapak tadi. Kalau masuk kami muda-muda dulu kan pakai sayang dulu. Kayak muda-muda dulu. Jadi kalau angkatan ibu orang mungkin pakai bed lah, tak ada. Kayak begitu lah ya. Jadi kalau ibu Ayung pakai sayang, kalau ada cowok dengar kan. Dia pakai sayang itu. Tahu ya? Dia nggak pulang sangat. Jadi ngecek lah ya. Wahai istriku yang tercinta, sudah 10 tahun lamanya kita berumah tangga.
Tapi rasa-rasanya pada hari ini aku seorang suami merupakan seorang nahkoda, tidak tahu bagaimana kapal ini akan aku lakukan. Yang setiap hari dalam rumah tangga ini yang kita harungi adalah merupakan riak dan gelombang. Aku sebagai seorang nahkoda tidak tahu kemana akan aku bawa, bagaimana cara aku mendidik kalian. Bolehkah wahai istriku, aku suamimu pergi menuntut ilmu lagi ke kota Makkah selama 10 tahun. Setelah itu nanti ilmu yang kudapat akan kupakai untuk mendidik kalian di rumah. Pak itu keceknya bu. Jangan lelo ya. Kecil lagi tadi dia. Udah kak Pak menuntut ilmu 10 tahun kemana dia? Anak wa dua laki-laki cia padusi cia yang kadang umur 10 tahun banyak dia. Kecil bininya tadi. Kalau kamu menuntut ilmu, nyodanya pailah udah menuntut ilmu yang anak yang dua kamu gadakan. Ikamen ada bapak tadi bajunya. Ketika baju kau telah dipungkui berjalan sampai ke kota Makkah, masuk ke sebuah pondok pesantren. Setelah dilihat, rupanya ini santri yang paling gaib di antara santri tadi. Yang selabiannya santri kamu mulai tahu bahwa inilah mendekati umur 30 tahun. Datanglah melapor kepada Tuan Syekh. Ya, ambo kak sekolah sih kebalik buaya mondok balik. Galak anak-anak yang lain. Kecil buaya tadi sering sampai ke mondok pak. Yo mau kak mondok deh pak. Yo kalau yo pak kamu mondoknya pak, yo belajar aja anak-anak lo. Dimulailah pelajarannya. Belajar dari alif boleh pak. Belajar dari alif. Setelah belajar dari alif apa dari ibu. Lah sampai ini belajar tadi selama 5 tahun namanya belajar. Ini ada kajian dapet aja. Kaji tampuk lawah kaji tampuk lawah, dapet dia hilang ke bawah. Mbak kata guru-guru aku dulu mengaji kasih maget minta bare kasih takut kaji nak dapet pada temaga kepuk jalan apaan situ. Nah dapet lagi gitu Pak. Lah 5 tahun. Sehingga pada suatu hari melapor ini pada guru tadi. Pak Tuan Syekh, lah 5 tahun namun risiko nak ada cek ilmu dapat dah bodoh. Pulanglah mulai kau anak kamu tinggalkan 5 tahun lah. Kata guru tadi, jangan Bapak menyerah Pak. Memang iyo kata Tuan saya tadi, at-ta'allamu bis-sabiri kana kasih alal hijr, at-ta'allamu fil kabir kana kasih alal ma. Belajar di waktu kecil itu laksana mengukil di atas batu, dan sementara belajar setelah dewasa bagaikan mengukil di atas air. Belajar sekitar lewat. Lanjutlah belajar baliknya. Setelah belajar balik, dimulai belajar, rupanya terasa lebih 5 tahun, 10 tahun berarti. Nah 10 tahun, dilihat kaji tadi, iyo pati hajukumullah nurafid berarti. Melaporlah dia kepada guru tadi beliau, Tuan Guru, lah 10 tahun namun risiko Tuan Guru, iyo mau dapatannya kaji yang luar, lalu dapat lagi. Yang kini mereka serah Tuan Guru. Ambo yo kak pulang kampung lah teragak kau anaknya bini yang umur 10 tahun. Tolong Tuan Guru berikan kepada saya satu ilmu saja yang bisa menyelamatkan saya dan bisa saya berikan kepada anak dan istri saya di rumah. Ulang mulai. Nah, tolong lihat bu ya itu bu. Ini ilmu daging tadi. Kecek guru tadi. Kecek bapak tadi. Wahai guruku, tolong Tuan Guru berikan kepada saya satu ilmu saja, yang mana ilmu ini nanti akan saya pakai untuk diri saya dan bisa saya wariskan kepada anak dan istri saya di rumah. Tersenyumlah Tuan Guru tadi. Baca orang lagi buka pak yang panjang 10 tahun sih kau nak dapat dari mana mau dia tadi. Kini baik kau salah kata Tuan Guru. Ambo lagi ke pada bapak ilmu kau dulu katu saja ni. Ulang lagi. Aku pak. Pareso dulu ya, alat pulang aja. Jadi ilmu yang bapak agih kepada ambo kok pareso dulu saja paknya. Ayo cek dulu. Pareso dulu ya. Dua kartu yang siap. Pareso dulu apa-apa lah kaji gua sampai desa. Mulai pak berjalan dari pondok ke keluar, dia apa-apa lah sepanjang jalan sampai ke rumah. Dia apa lah bapak gua. Pareso dulu, pula sampai pintu rumah ya. Sampai pintu rumah, tokoklah pintu tadi. Tokok pintu gua nak tak kunci loh. Masuknya ke rumah.
Lah 10 tahun tak bersobok dia anak teragak malu anaknya bini. Kau memasukkan pakaian ke dalam bilik bini tadi, rupun nampaklah seorang laki-laki yang tidur dalam kamar istrinya yang berusia 20 tahun. Hampir gelap mata, diambilnya pisau ke dapur, ketika ia akan membunuh seorang laki-laki tadi, maka teringatlah kaji yang dia giat dulu tadi. Kajinya bu, pareso dulu. Di paresonya lah, ketika di pareso bertanya lah ke bininya. Lihat, siapa jangan lo lihat lo? Kecil bininya. Udah aku yuk lah, udah aku medan. Lah 10 tahun udah bayi menuntut ilmu ada. Anak kita yang kadang yang laki-laki dulu udah tinggalkan usia 10 tahun, kini lah berusia 20 tahun, menjadi seorang remaja yang pada hari ini wahai udaku, hari ini akan engkau bunuh, itulah merupakan putramu sendiri. Kalau seandainya tadi nak dipakai ilmu preso dulu lah mati ya lah. Nak dipakai ilmu preso dulu tadi lah mati ya, nak dibunuh apa? Bunuhnya bagi kita bu, pareso dulu. Lah tapi nak buat kita, pareso dulu. Bunuhnya bagi kita cia. Lah tapi nak sholat kita sesuai Nabi, pareso dulu. Kemudian awak kakak beradik sanak bodong sanak lah sesuai nak dengan syariat Islam dan tuntunan ada kita, pareso dulu. Ucapan kita sehari-hari lah serapen nak iyo tindak lo, pareso dulu. Anak kita lah kita didik nak sesuai dengan apa yang diwariskan Nabi, dengan tuntunan yang sebenarnya, maka pareso dulu. Dua katunya tapi maknanya dalam. Pareso dulu, pareso dulu, pareso dulu. Inilah kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu kenapa tidak memperhati? Kadang-kadang ilmu pareso dulu kita lupa gitu. Lah merasa kita yang paling elok, lah merasa kita yang paling soleh, lah merasa kita yang paling benar, lah merasa kita yang paling pintar, lah merasa kita yang paling alim. Ketika ada merasa, sesungguhnya jiwa kita telah dikuasai oleh syaitan. Jadi bapak-bapak dan ibu, mungkin kaji ku nak panjang dong. Yang malam kini cukup itu sajalah, yaitu jangan pernah dilupakan ilmu apa tadi? Yang pertama cara kita berselawat, yang kedua ilmu pareso dulu. Ibu Lurah, apa masih ada di rumah bu? Masih ada pak? Alhamdulillah. Siapa di antara ibu siko yang ada yang masih ada laki cuma ke tangan? Yang masih ada lakinya? Hah? Betul eh? Oh lah eh. Yo kalau tidak ada laki le, ramu-ramu si kumbang jati kata indah pulang baku dolah mati laki tua diganti dengan dudamu. Bagi di rumah lagi coro. Ala cocok lah. Jadi apa-apa deh ibu. Tapi kalau ibu bawa masih ada lagi bu. Sudah. Tapi apa-apa dah ngasih dulu deh, jangan boleh ya. Beko ada antisipasinya bapak loh. Dah ngasih dulu. Ibu Iyum, Pak, saya ada lagi. Jadi ilmu pareso dulu kau boleh sepakat kita sadanya siko diamalkan beko kau. Lai sepakat kau diamalkan sadanya pareso dulu. Kalau yulai sepakat, pulang kita dari pengajian kau sampai ke rumah, tolong masing-masing pareso dompet laki masing-masing deh. Ya, pareso dompet lakinya masing-masing ya, pareso dulu ya. Jadi apa-apa dari ibu, itulah nak mandi bawa basahan, sudah mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harus yang tidak akan habis dibagi orang. Jadi bapak-bapak dan ibu, apa tadi yang aku katakan? Tasin orang jajak menurun, tatupia jajak menagi, ada yang syarat kok tasusun bumi sanang pada menjadi. Ikulah mama-mama kita siku sadonyo, ibarat paringin di tengah kotor, batangnya sampai baselo, ureknya sampai baselo, batangnya sampai basanda, dahannya sampai bergantung, daunnya sampai palinggo kepanasan, sampai batang kehujanan, itulah nantinya mama. Jadi bapak-bapak dan ibu, setelah pengajian kita pada malam ini, kuliah mau tutup dengan sebuah pepatah orang Inggris. Mau lama di Inggris dulu. Lalu mengerti dong. Bisa pak ibu ke Pasaman, di Pasaman tuh kayak ibu panti itu Inggris semua. Jadi itu Inggris namanya.
Baik ke pasaman, ada ribu panti, cik tahu tidak? Ada ribu panti, itu Inggris namanya. Bahasanya bahasa Olo situ Pak. Olo ya, Allah. Nah, jadi ulang kau ada pepatah itu. Apa pepatahnya? Anggo amang inang gitu sabar. Ulang masuk tuh jong-jong saja di pematang naik. Anggo adam hatta auna salah. Ulang masukkan terwahai, ambukan saja mumpuni kau pada pandai tu mah. Jadi kalau senyum pandai tu mah. Nah, artinya kalau bapak ibu pergi ke sawah, jangan masuk ke dalam padi, tagak saja di pematang. Kok sekiranya tadi ada kata-kata ampunan salah, jangan masukkan ke dalam hati, tapi buang saja ke belakang. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur senyap panjang, insyaallah lain waktu kita berjumpa lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya menjadi amal ibadah bagi kita semua yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebagai penutup pada acara kita pada malam hari ini, kita langsung saja untuk perempuan Pak. Baiklah, kalau ada